Hari ini Ayusita pengen beli aromaterapi yang ada di sini nih, toko sini ya. Ternyata toko ini tuh milik istri dari Pak Fauzi Umar Lahji. Nah, beliau ini merupakan anggota dewan yang duduk di Komisi B. Sebelumnya dia adalah ketua dari Komisi A. Nah, kebetulan nih, Ayu pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Fauzi. Jadi ikutin terus ya pemirsa di Wakil Rakyat. Silakan Mbak. Oke Pak Fauzi, wah tempatnya asik banget Pak. Nah, ya rumah kuno Mbak ya. Iya, alhamdulillah sudah sampai. Oke pemirsa, bersama dengan Pak Fauzi. Wah sudah nih Pak, kita ada di kediaman Pak Fauzi ya. Alhamdulillah. Jadi Ayu tuh pengen lanjutin obrolan yang tadi kita di depan Pak. Oke, silakan. Iya, jadi selain Bapak ada di aktivitas di luar, seperti itu, kebiasaannya Bapak tuh kalau setiap hari kayak gini tuh ngapain aja? Saya biasanya Mbak kalau nggak ada acara yang ada di kantor, saya biasanya ngurusin masyarakat lah. Oke, baik. Karena kita disumpah pada saat 14 Agustus 2019 itu, bahwa salah satu janji kita yaitu mengabdi kepada masyarakat sebagai jalur aspirasi mereka untuk kepemerintahan di daerah Kota Pekalongan ini. Ya banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat kan sangat banyak, betul. Tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang sosial, tentang infrastruktur, dan banyak hal lagi. Dan itu hampir tiap hari Mbak, kita di daerah, di DPRD tingkat 2 itu rata-rata hampir semua anggota mengalami hal itu. Keluhan-keluhan masyarakat, terus apa yang bisa kita salurkan ke pemerintah, terus kita wujudkan. Karena di DPR itu kan salah satunya selain sebagai fungsi regulasi, fungsi anggaran, salah satunya kan fungsi controlling lah. Fungsi controlling inilah yang kita gunakan. Misalnya di masyarakat lagi terjadi apa, mereka lagi keluhan apa, kita kontrol. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Kenapa kok ini agak susah? Nah, itulah yang kita bantu ke masyarakat. Karena saya yakin pemerintahan itu sebenarnya tidak mempersulit, untuk segala macam urusan. Cuman masyarakat kita itu yang mungkin belum tahu. Apakah tidak ada sosialisasi? Pasti saya yakin ada sosialisasi. Tapi tingkat SDM setiap manusia itu kan beda-beda, Mbak. Dan rata-rata yang memang di SDM yang beda yang saya maksud itulah yang datang ke kita untuk menanyakan sesuatu hal apa yang harus kita bantu dan harus kita kawal sendiri. Seperti itu. Itu sehari-hari saya. Wah, Pak Fauzi keren banget. Nah, ngomongin soal teater sama MD kami nih Pak. MD kami. Iya, di situ tuh gimana Pak? Backgroundnya sebetulnya apa sih? Saya itu bingung Mbak, karena dari kecil saya hobinya banyak betul. Olahraga saya iya. Olahragaan saya. Kalau dunia MD kami. MD Kahmi itu kan singkatan dari Majelis Daerah Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Berarti dulunya saya mantan aktivis HMI di Malang. Saya kuliah di Malang dulu ya. Saya alumni HMI di Malang. Kebetulan pada saat saya menjadi warga Pekalongan, teman-teman alumni HMI yang ada di Pekalongan dari berbagai macam cabang, ada yang asli cabang Pekalongan, ada yang dari Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta, meminta saya untuk menjadi korpresnya, koordinator presidium di MDK di Pekalongan. Kalau dunia teater itu memang dunia kesenian yang saya ikuti sejak saya kelas 2 SD. Sejak kelas 2 SD, terus saya ngajar juga. Bahkan salah satu waktu saya kuliah di Malang, salah satu untuk menghidupi saya secara logistik menjadi seorang mahasiswa, saya ngajar teater di Malang. Wah menarik banget ya Pak Fauzi ya. Kita break terlebih dahulu Pak, nanti kita ngobrol lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Wakil Rakyat dan tentunya masih bareng Pak Fauzi. Luar biasa. Pak, tadi kita udah ngobrolin soal kegiatannya Bapak serta background tipis dari Pak Fauzi ini seperti apa gitu ya. Ternyata banyak banget kegiatan yang Bapak lalui gitu sebagai sekarang anggota dewan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi perjalanan panjang itu yang akhirnya Bapak masuk ke legislatif atau ada hal lain Pak? Kenapa akhirnya memutuskan masuk ke legislatif? Sebelum saya membahas tupoksinya nih Pak. Jadi kalau masuk ke legislatif itu kalau dibilang tidak sengaja Mbak. Jadi saya tidak pernah aktif di partai ya kan. Saya tidak pernah aktif di partai. Kalau kemampuan akhirnya mempunyai kemampuan berlegislatif karena sebelumnya saya seorang mantan aktivis yang tidak jauh-jauh dari dunia-dunia seperti itu, dunia sosial masyarakat yang harus diemban. Terus kemudian pada saat itu saya diminta oleh almarhum mantan wali kota kita Pak Dr. Bashir Ahmad untuk menjadi salah satu calon legislatif di 2014 periode pertama saya, dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi salah satu yang terpilih di 30 anggota dewan. Sebelum 35, kalau 35 kan dari 2019. Jadi di 2014 itu 30 anggota dewan, salah satu perwakilan timur dari Partai Golkar. Oke, baik. Wow, berarti cukup panjang ya Pak ya untuk mencapai kursi sekarang di Komisi B ya Pak ya? Iya, alhamdulillah di tahun 2022 saya di Komisi B. Dipercaya di Komisi B ya. Wow. Nah, ini Pak, di Komisi B ini kan memiliki banyak tupoksi ya Pak ya, dari A sampai Z ya. Salah satunya ekonomi dan pembangunan. Betul. Salah satunya yuk tuh concern sama pengelolaan tata lingkungan hidup dan tata ruang kota seperti itu. Nah, Kota Pekalongan sendiri, apalagi saya warga pesisir nih Pak ya. Melihat kondisi drainase yang semakin lama semakin memprihatinkan. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut gitu? Jadi gini Mbak, saya menggunakan salah satu rumus yang sering saya ucapkan di setiap rapat, di setiap hal apapun, di dunia apapun, bahwa logika tanpa logistik itu anarkis. Iya kan? Logika tanpa logistik itu anarkis. Logika itu adalah sesuatu yang untuk menyelesaikan dari sebuah permasalahan. Iya kan? Logistik itu penunjangnya. Iya kan? Logistik itu penunjangnya. Maka jika kita mempunyai sebuah wacana, sebuah karep, ingin sebuah kegiatan tanpa logistik yang siap, itu anarkis, nggak mungkin, maksudnya seperti itu. Impossible ya Pak. Impossible. Impossible. Maka kalau ngomong logistik berarti ngomong anggaran. Kalau ngomong anggaran Kota Pekalongan untuk menyelesaikan hal yang Mbak sampaikan tadi tidak mampu. Oke, baik. Karena dari sekitar 1 triliun itu untuk belanja langsungnya aja cuma berapa? Lebih banyak di belanja pegawai dan lain sebagainya. Kenapa? Apakah itu menjadi tuntutan besar masyarakat? Iya, tapi apakah punya kemampuan? Apakah wajar Pekalongan tidak bisa lebih? Ya wajar, Pekalongan cuma 45 km persegi, cuma 4 kecamatan dan 27 kelurahan, warganya tidak banyak. Dan di sini tidak punya sumber daya alam kecuali ikan mungkin. Kita mau mengandalkan sawah nggak mungkin. Dan pajak. Seberapa PAD Kota Pekalongan nggak bisa tinggi. Kalau pajak terlalu kita naikkan juga nggak mungkin Mbak. Maka investor akan semakin malas untuk berusaha di Pekalongan karena udah dibenturkan dengan satu pajak yang tinggi. Nah, maka pemerintahan Kota Pekalongan mempunyai kewajiban, ya kan, mempunyai daya juang khusus, harus mempunyai daya juang khusus untuk minta anggaran di tingkat yang lebih di atasnya untuk menyelesaikan yang Mbak pertanyakan tadi sebagai drain. Karena apa? Drainase di Kota Pekalongan kan sudah sangat akut. Saya masih ingat di APBD 2021, insya Allah kalau nggak 2020, saya lupa. Di masa sidang terakhir saya memaksa untuk Bapeda mengesahkan, waktu saya masih ketua komisi A Mbak, blueprint drainase Kota Pekalongan senilai 400 juta pada saat itu, dan alhamdulillah sudah diselesaikan. Tinggal pelaksanaannya seperti apa. Karena Pekalongan ini kan kota tepi pantai, penurunan tanahnya luar biasa, yang itu otomatis mempengaruhi. Jadi seberapa besar drainase yang dibuat, seberapa banyak titik-titik drainase dibuat, mungkin insya Allah masih belum mampu untuk menangani rob ini. Maka yaitu bantuan-bantuan pusat. Alhamdulillah kan ini dapat dari pemerintah pusat ya. Sekitar 1,2 sekian triliun, hampir 1,3 triliun untuk menyelesaikan permasalahan rob dan banjir di Kota Pekalongan. Nah, sisanya baru pemerintah Kota Pekalongan mencoba untuk konsentrasi penuh.
Kan ada sekian miliar, sekian ratus miliar untuk anggaran langsung. Coba di sekian ratus miliar ini apa yang mau diselesaikan pemerintahan Kota Pekalongan hari ini? Iya kan? Iya kan? Kalau memang drainasenya banjir, yuk kita selesaikan itu dulu. Ya. Kita selesaikan itu dulu untuk supaya Pekalongan ini tidak terlihat kumuh lagi. Bayangkan ya, banyak orang di Pekalongan mengatakan bahwa kalau mau hidup di Pekalongan itu nyaman. Karena perputaran ekonomi non pemerintah itu jalan di Pekalongan. Iya. Orang Pekalongan itu orang paling kreatif. Kalau saya lihat ya. Ya, mungkin dari beberapa tempat itu seperti salah satu di sini itu kan ada Pak Ridaka itu. Itu kan lengkap dan lain sebagainya itu. Nah, tapi untuk mukim orang pada malas, Mbak. Iya kan, macetnya, banjirnya, satu lagi yang menjadi penyakit nyamuknya luar biasa karena limbah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kreativitas pemerintahan Pekalongan hari ini dan nanti itu tetap bisa menjalin kerjasama dan melobi-lobi pusat supaya anggaran-anggaran dari pusat itu bisa diturunkan ke kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar yang ada di Kota Pekalongan. Jadi seperti itu. Karena blueprint sudah ada, tinggal eksekusinya saja. Tinggal eksekusi ya Pak ya? Tinggal eksekusinya. Tapi menurut Pak Fauzi, apakah Pekalongan bisa bebas banjir? Harus bisa. Karena tidak ada yang never di dunia ini. Di dunia ini loh ya. Oke. Target Pak? Targetnya tahun berapa kalau misalnya Pekalongan bebas banjir nih? Kalau berbicara kita target. Saya bukan sebagai orang eksekutif ya, sebagai fungsi kontrol. Kalau saya memaksa di 2023 ini selesai. Kalau saya sebagai anggota DPR, kita doakan bersama pemirsa. Ya, saya akan memaksa 2023 itu sudah selesai. Caranya seperti apa? Yaitu teman-teman eksekutif yang harus bisa menyelesaikan. Karena mereka adalah teknisnya. Eksekutor untuk di lapangan. Kalau kita ini kan hanya mendengarkan keluhan masyarakat saja. Tugas kita. Ya, jadi seperti itu. Baik, semoga bisa ya Pak ya. Insya Allah harus bisa. Saya yakin bisa. Pemerintahan hari ini bisa. Oke, baik. Ya pemirsa, masih nanti Ayu bakal ngobrol banyak lagi bareng Pak Fauzi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di Wakil Rakyat, tentunya masih bareng Pak Fauzi. Ya, luar biasa ini Pak Fauzi, kita di segmen akhir Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke Pak, Ayu masih pengen ngobrol lagi terkait tentang background Pak Fauzi sih sebenarnya. Iya. Ayu pernah dapat informasi terkait tentang mewakafkan tenaganya menjadi relawan pemakaman COVID saat tahun 2021 itu. 2020-2021. Oke. Itu gimana Pak ceritanya? Boleh lah, sedikit di-spill. Ya, jadi gini Mbak ya. COVID ini tuh kan salah satu musibah dunia. Saya kalau ngomong COVID, karena saya kehilangan sosok yang paling saya sayang ya, yaitu ayah mertua saya. Jadi ini adalah salah satu dunia ya, salah satu musibah dunia. Di situ saya melihat bahwa masyarakat itu butuh orang-orang yang mau mempersilahkan dirinya. Bagaimana caranya membantu? Karena bukan, kalau saya mungkin kecil, banyak. Misalnya ada sekelompok masyarakat dapur peduli, mereka peduli dengan hal apa yang dilakukan. Terus ada masyarakat di dapur peduli itu juga sampai mengikhlaskan memberikan oksigen pada saat itu ya, di sekitar Jalan Agus Salim situ. Itu luar biasa dah. Saya punya apa untuk membantu masyarakat? Saya punya tenaga, Mbak. Saya punya tenaga. Masya Allah. Ya, saya punya tenaga pada saat itu karena pasca peristiwa Kudus yang sangat viral itu banyak yang meninggal. Saya yakin kekuatan personil BPBD kita atau tenaga pemakaman kita itu sangat kecil. Alhamdulillah saya sering bekerja sama dengan BPBD Kota Pekalongan. Bahkan sebelum pada saat penggalian jenazah, bukan penggalian, pemakaman ya, pemakaman itu saya sudah kerjasama kalau banjir, kalau penyemprotan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat umum. Saya ikut juga, bukan hanya karena saya orang Islam, bukan hanya di masjid, bahkan di pura di mana, di utara itu kan ada, saya ikut semprot juga, nggak masalah.
Karena kita melihat manusianya, bukan dia sebagai apa, tapi sebagai manusia aja. Jadi sisi manusia itu memang saya menikmatinya dari kecil. Di dunia aktivis itu, saya dari kecil suka dengan yang seperti itu. Pada saat musibah bencana alam 2004 di Aceh, tsunami, saya menjadi salah satu anggota relawan yang berangkat dari Malang. Oh iya Pak. Ya waktu itu masih jadi aktivis HMI. Saya berangkat ke sana untuk ikut ngantongin jenazah-jenazah itu, walaupun dengan berbagai macam rasa yang ada di dalam melihat jenazah begitu pasti. Baik. Terus begitu COVID, saya tergugah. Nah, sebenarnya saya nggak mau viral itu. Tapi kebetulan salah satu paman dari rekan-rekan media atau wartawan seperti Mbak, itu saya memakamkan. Saya nggak tahu ada dia. Saya buka, loh, Pak Fauzi kok ikut? Ya akhirnya terjadilah wawancara itu. Dan itu kemudian menjadi viral dan saya dipaksa untuk ikut diwawancara. Ya sudah, saya iya aja gitu. Ya, jadi seperti itu Mbak. Itu karena nurani ya, saya sebagai manusia. Nggak mungkin Mbak, saya masih ingat betul di puncak terakhir itu sekitar akhir Juni itu, akhir Juni apa awal Juli itu saya lupa. Itu sampai sehari itu 16 jenazah yang harus dimakamkan. Seberapa kuat tenaga teman-teman waktu itu dari BPBD. Ya. Dari 16 jenazah itu saya ingat ya, kalau nggak salah 16 jenazah, itu saya cuma ikut separuh. Saya nggak kuat juga untuk full. Bayangkan ini sempat berjejer langsung itu tiga peti jenazah korban COVID itu langsung harus kita makamkan pada saat itu juga dengan tenaga yang orang-orang itu. Jadi luar biasa. Yang luar biasa bukan saya, malah rekan-rekan BPBD itu yang lebih luar biasa daripada saya. Jadi seperti itu teman-teman relawan itu. Jadi seperti itu Mbak. Oke, berarti dari tadi sempat disinggung juga sama Pak Fauzi, ternyata memang kegiatan aktivisnya luar biasa ya. Masih melekat. Masih melekat sampai sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan hilang. Nggak apa-apa Pak, tetap semangat. Insya Allah. Pak, dari sekian banyak cerita yang Ayu dengar dari Pak Fauzi, pasti Pak Fauzi memiliki sebuah spirit seperti itu. Untuk sampai bisa ada di anggota dewan. Terutama di legislatif ini seperti itu. Spirit apa sih Pak yang Bapak bawa sampai sekarang gitu? Jadi pada saat saya diminta Pak Basir di H-3 sebelum DCT, saya masih ingat betul karena ada yang mundur. Saya pamit ke salah satu guru saya, Habib Abdullah Bagir Alatas. Saya manggilnya Babah. Fauzi diminta untuk menjadi caleg dan sebagainya. Menurut Bapak gimana? Kamu punya semangat? Punya. Tapi kesempatan Allah itu yang memberi kesempatan. Jadi kamu jangan kasarnya, kalau orang Pekalongan jangan ngilai dulu gitu loh. Allah jangan kamu duluin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat beliau, luruskan niat. Nah, pada saat beliau memberi wejangan luruskan niat, saya dalam hati saya, niat saya yaitu ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Membantu masyarakat saya 24 jam. Dan alhamdulillah itu insya Allah sampai sekarang saya lakukan, kecuali 3 hal yang menghalangi. 1, kalau saya pergi. 2, mungkin kalau saya sakit. 3, kalau saya sudah diminta sama Allah. Jadi itu saja. Yang penting melakukan yang terbaik bagi masyarakat, karena hadis ya insya Allah yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja, tidak lebih dari itu. Baik, wah. Speechless saya Pak, jujur. Ya karena memang ya seperti itu ya. Sebagai anggota dewan kita selain bermanfaat untuk masyarakat, tentunya kita juga mendengarkan aspirasi mereka ya Pak ya. Itu bagian dari. Pak, apa sih yang pengen Bapak sampaikan untuk masyarakat kita terkait pengelolaan lingkungan gitu, atau menjaga lingkungan lah di Kota Pekalongan? Kalau saya cuma meminta masyarakat Pekalongan menjadi lebih arif terhadap dirinya dan apa yang ada di sekitarnya, lebih bijaksana terhadap dirinya dan apa yang di sekitarnya. Karena dengan bijak dan kearifan yang dia munculkan dari dirinya sendiri, dengan proses yang sangat proses pemahaman yang sangat dalam, maka insya Allah tidak ada lagi orang ingin membuang sampah sembarangan. Tidak ada lagi orang ingin merusak lingkungan dengan cara-cara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya kan, misalnya bagaimana dia harus membangun rumah, bagaimana dia tidak boleh menebang pohon misalnya, bagaimana dia harus menjaga
terutama di daerah Mbak, lingkungan sekitarnya, betul. itu butuh kearifan dan kebijaksanaan dalam diri masing-masing, butuh kesadaran dalam dirinya masing-masing. Karena mungkin kalau saya di legislatif, mungkin bagian dari pemerintahan, kita hanya bisa mensosialisasikan, kita bisa hanya ngasih tahu, kita bisa hanya ngomongin, iya kan? Bisa hanya menyarankan, kita nggak mungkin memaksakan mereka. Betul. Karena ini masih manusia. Iya. Paling ya ujung-ujungnya kita jaga peraturan itu dengan peraturan daerah, karena itu salah satu fungsi regulasi kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, terutama harus melakukan hal kecil terlebih dahulu ya, Pak. Iya, dari hal yang terkecil. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Terkadang anak-anak muda seperti saya ini juga Iya, paham. kurang sadar dalam menjaga lingkungan sekitar seperti itu. Oke, Pak Fauzi, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Tadi luar biasa banget di sini, juga tempatnya nyaman banget, alhamdulillah, asri banget. Alhamdulillah. Kita dukung terus Pak program-programnya Pak Fauzi. Kedepannya semoga lancar dan sukses. Amin. Oke, baik. Terima kasih pemirsa atas obrolan hari ini, dan saya Yusita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.